Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Agni Fahira dengan nomor NRP 50172410038. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan juga akan coba menjelaskan mengenai tugas HDD, yaitu mengenai sinyal dan juga transformasi sinyal. Oke, jadi di sini karena kita membahas mengenai sinyal, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mengenai sinyal sendiri. Jadi sinyal itu merupakan suatu fungsi yang dia itu merepresentasikan perubahan suatu besaran terhadap waktu, ruang, atau variabel independen lainnya. Nah, lalu di dalam bidang teknik sendiri atau dalam bidang pengolahan, sinyal itu biasanya digunakan untuk membawa dan juga merepresentasikan informasi. Jadi, sinyal yang seperti ini, sinyal-sinyal ini, itu dia masing-masing mempunyai representasi dari informasi yang nantinya bakalan bisa kita gunakan untuk pengolahan. Lalu untuk jenis sinyal sendiri itu salah satunya ada sinyal diskrit, di mana sinyal diskrit itu adalah sinyal yang hanya terdefinisi pada waktu-waktu tertentu atau pada indeks tertentu. Nah, jadi sinyal diskrit itu sifatnya tidak continuous atau dia itu nilainya itu seperti bilangan bulat gitu. Nah, lalu sinyal diskrit sendiri itu biasanya direpresentasikan dengan XN. Nah, di mana N di sini itu dia merupakan bilangan indeks atau dia itu adalah bilangan yang bulat. Nah, lalu em, di sini itu adalah XN-nya yang di mana N-nya itu kita kita isi dari sini. Oke. Em, lalu di pekerjaan kita kali ini itu akan menggunakan nilai indeks atau nilai N-nya terdapat pada rentang 1, 2, 3, dan juga 4. Di mana untuk nilai XN dengan indeks 1 itu nilainya adalah 2, di mana 2 di sini itu dia nilai dari XN dan juga dia itu ada di sumbu Y. Jadi nilai N di sini itu nanti bakalan ada di sumbu X dan juga nilai XN ini itu bakalan berada pada sumbu Y, di mana untuk sumbu Y sendiri itu biasanya dia itu bisa juga kita sebut sebagai amplitudo atau dia itu energi dari gelombang yang di bawahnya. Jadi seperti ini amplitudo dan juga ini N. Nah, lalu balik lagi, jadi nanti ketika indeks 1 berarti nilainya itu adalah 2. Terus ketika dia itu indeks 2 itu dia nilainya 4, lalu indeks 3 itu nilainya 1, dan juga indeks 4 itu dia nilainya adalah 3. Nah, lalu mungkin kita bisa langsung masuk ke kodenya. Jadi di sini itu yang pertama kita pasti bakal melakukan yang namanya import library. Dan juga di sini library yang kita butuhkan itu diantaranya ada NumPy dan juga Matplotlib. Di mana di Matplotlib ini kita perlu untuk pipeline-nya ini dan juga patches. Kalau pipeline itu nanti kita bakalan butuh buat untuk ngeplot dari grafiknya dan juga patches-nya nanti kita butuh untuk ngeplot untuk data-datanya. Nah, lalu yang pertama saya lakukan di sini itu adalah membuat fungsi, di mana fungsinya ini dia dia fungsi xn. Jadi di sini untuk nilai n-nya itu saya masukkan satu ini, 2, 3, 4. Nah, jadi eh, nilai nilai N1 yang ini itu nanti bakalan nilai XN-nya adalah 2. Nah, lalu untuk N2 itu nilai XN-nya 4 dan juga seterusnya seperti itu. Jadi makanya di sini kita pakai fungsi return di mana dia itu nanti N,0. Oke. Lalu di sini juga ada end display di mana
Tujuan dari kita menggunakan N-display itu untuk mengatur ini range untuk sumbu X atau N-nya. Nah, di sini saya atur dari -6 sampai 9. Oke. Lalu selanjutnya di sini itu kita membuat sebuah fungsi lagi, di mana fungsinya di sini itu untuk transformasi. Nah, oh ya, sedikit mengenai transformasi sinyal. Jadi, untuk transformasi sinyal sendiri, itu kita lakukan untuk melihat bagaimana sih bentuk sinyal itu berubah jika kita kenakan operasi tertentu pada indeks waktunya. Oke, nah lalu di sini untuk transformasi sinyalnya ada satu, dua, tiga, ada empat. Di mana yang pertama itu mengenai time shifting. Nah, untuk time shifting sendiri, itu nanti kita akan menggunakan X N min 2. Lalu untuk selanjutnya kita juga menggunakan time compress atau time compressing. Nah, time compression. Nah, di mana nanti kita menggunakan fungsinya adalah X2N. Lalu selanjutnya ada X reversal atau X reverse, di mana nanti kita menggunakan X min N, dan juga yang terakhir ini adalah gabungan dari reverse dan juga shift. Sehingga nanti fungsinya adalah ini X minus N plus 2. Oke, ketika kita sudah mendefinisikan fungsinya seperti ini, terus selanjutnya kita bisa menghitung nilai dari masing-masing transformasinya. Yang pertama, yang original ini adalah nilai yang dia itu inisial signalnya. Jadi ini nilai sinyal aslinya. Lalu yang kedua di sini shift itu menghitung dari fungsi yang X shift ini. Terus yang ini adalah untuk yang kompres. Lalu yang ketiga di sini itu adalah untuk fungsi reversalnya. Dan juga yang keempat itu menghitung transformasi untuk reversal dan shift yang di sini. Oke. Lalu ketika kita itu sudah menghitung untuk nilai transformasinya, di sini kita bisa langsung ngeplot hasil dari perhitungannya. Nah, jadi yang di sini yang pertama itu adalah hasil grafik dari initial signal atau sinyal aslinya, di mana di sini itu sesuai dengan data yang di sini. Jadi nilai untuk N atau indeks satu itu nilainya 2, terus 2 itu nilainya 4 dan juga seterusnya. Oke, lalu yang di sini itu adalah untuk transformasi time shift dengan fungsinya adalah X N min 2. Nah, terus dari grafik di sini itu kita bisa lihat bahwa untuk nilai dari datanya atau grafiknya itu dia bergeser ke kanan dua arah. Bergeser ke kanan 2N. Atau dengan kata lain, eh, untuk sinyalnya itu dia itu mengalami delay sehingga dia itu bergeser selama 2N. Lalu selanjutnya di sini ada time compression, di mana kalau time compression atau dia itu kompresi waktu, itu ketika di sini indeksnya itu adalah 2N, untuk sinyalnya itu hanya bisa mengambil nilai pada indeks yang dia itu memenuhi hubungan dari 2N tersebut. Nah, karena dia itu X2N, maka dia itu sinyalnya bakalan menjadi lebih rapat di dalam domain waktu tersebut. Nah, sehingga dia itu mengalami kompresi. Dan di sini, karena kompresi tersebut itu hanya menghasilkan dua data di N1 dan juga di N2. Lalu selanjutnya di sini ada time reversal, di mana kalau misalkan time reversal itu dia sebenarnya mirip
sama yang asli. Cuman dia itu dicerminkan terhadap sumbu yang berkebalikan dengan dia. Sehingga nilai indeks yang awalnya dia itu positif, itu akan menjadi nilai indeks yang negatif di sini. Lalu selanjutnya, ini yang terakhir, itu adalah time reversal dan juga shift. Di mana dia itu datanya bakalan di reverse, dicerminkan seperti ini, lalu nanti dilakukan shifting atau dia digeser. Digesernya karena plus 2n, maka dia bakalan bergeser ke kiri. Oke. Em, Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga salah perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.